Bukankah manusia seringkali mencari kebahagiaan dalam hidupnya? Itu bisa kita dapatkan ketika kita menjadi manusia yang baru. Karena kehidupan kita tidak hanya semata-mata di dalam dunia ini aja. Ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Nah, masalahnya adalah pilihan kita di dunia ini akan menentukan nanti kita akan masuk surga atau masuk neraka. Shalom teman-teman sekalian. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Kiranya kebangkitan Tuhan juga boleh menjadi kebangkitan kita semua. Amin. Tema kita pada malam hari ini adalah manusia baru. Ketika kita mendengar manusia yang baru, apa yang terbersit dalam pikiran kita? Mungkin kita akan terbersit kalau ada perubahan dalam seseorang sebelumnya memiliki karakter atau perkataan perilaku yang buruk, kemudian menjadi manusia yang lebih baik. Perkataannya, perilakunya menjadi lebih sopan, lebih kata-kata yang dikeluarkan adalah kata-kata yang tidak menyakiti. Nah, atau mungkin ada juga orang yang berpikir, orang yang mendapatkan kesempatan yang kedua, mereka adalah manusia yang baru. Biasanya mendapatkan pertolongan Tuhan, diselamatkan, disembuhkan dari sakit penyakit. Mereka berjanji untuk menjadi hidup yang lebih baik, menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Akhirnya mereka menjadi manusia yang baru. Seperti contoh, saya punya teman, ketika kecil dia mengalami sebuah penyakit, dan mungkin karena susah untuk ditemukan obatnya, akhirnya dia mengatakan, berjanji kepada Tuhan, Tuhan kalau saya sembuh, saya akan serahkan hidup saya kepadamu, saya akan menjadi seorang imam, seorang romo. Contoh manusia baru dalam Alkitab adalah Paulus. Kita tahu semua ceritanya ya. Ketika dia menjadi Saulus, dia menjadi manusia yang lama. Dan ketika menjadi Paulus, dia menjadi manusia yang baru. Salah satu ciri yang pasti ketika seseorang disebut manusia yang baru adalah ada perbedaan dari sebelumnya. Tentunya perubahan yang lebih baik, lebih positif arahnya. Setiap dari kita pasti pernah mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan atau sapaan kasih Tuhan. Perjumpaan atau sapaan dari kasih Tuhan tersebut yang biasanya memberikan perubahan dalam hidup seseorang. Termasuk mungkin kita mengalami kasih Tuhan, kasih Allah dalam pencurahan Roh Kudus ketika kita ikut camping rohani, atau mungkin ketika kita ikut seminar hidup dalam roh, atau dalam persekutuan doa ketika kita didoakan, kita mengalami kasih Allah yang sungguh nyata dalam diri kita, dan sejak saat itu orientasi hidup kita berubah, arah hidup kita berubah dari sebelumnya ke arah diri kita sendiri, akhirnya kembali kepada Allah. Nah, bisa dikatakan pada saat itu kita mengalami yang namanya manusia baru. Apa kata firman Tuhan mengenai hal ini? Dalam Efesus 4 ayat 22 sampai dengan 24 dan Kolose 3 ayat 9 sampai 10 dikatakan manusia baru adalah mereka yang meninggalkan manusia lamanya dan mengenakan manusia baru yang diperbarui terus-menerus secara roh dan pikiran dalam kebenaran dan kekudusan yang sebenarnya. Jadi ada 3 hal yang dilakukan oleh manusia yang baru. Yang pertama adalah manusia baru dalam Tuhan, mereka menanggalkan manusia lama. Yang kedua, mereka mengenakan atau memakai atau menggunakan manusia yang baru. Yang ketiga, yang diperbarui terus-menerus secara roh dan pikiran di dalam kebenaran, kekudusan yang sebenarnya. Sebenarnya mengapa sih kok kita harus menjadi manusia yang baru? Yang pertama, kita mau lihat bersama dalam Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi yang pertama adalah, kenapa kok kita harus menjadi manusia yang baru? Supaya kita tidak dibinasakan oleh Allah. Dibinasakan ini mungkin bisa kita artikan, saya berbuat dosa tapi tetap hidup kok nggak binasa. Nah, mungkin secara fisik kita tetap hidup. Tapi bagaimana dengan potensi kita? Bagaimana dengan buah kehidupan kita? Apa kita mengalami damai sejahtera? Nah, definisi binasa bisa bermacam-macam. Kita tidak mengalami kedamaian Allah dalam hidup kita. Itu juga bisa dikatakan kita sedang mengalami kebinasaan dalam hati kita, dalam diri kita. Yang kedua, juga masih dalam Efesus 4 ayat 22, supaya kita tidak tersesat, dikatakan di sini, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi alasan yang kedua supaya kenapa kok kita harus menjadi manusia yang baru adalah supaya kita tidak mengalami kesesatan atau salah jalan. Yang ketiga,
Kita mau buka dalam Kolose 3 ayat 6. Dimulai dengan ayat 5 terlebih dahulu. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Yang ketiga adalah tidak lain, supaya kita tidak mendatangkan murka Allah atas hidup kita. Ketika saya mencoba mencari arti kata murka, itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya adalah sangat marah. Jadi Allah tidak suka kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan yang diataskan. Dengan kata lain, Allah tidak suka ketika kita menjadi manusia yang lama. Yang terakhir, keempat, kenapa kok kita harus menjadi manusia yang baru adalah supaya rencana Allah dan janji-janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Ini yang menarik. Kita inginkan supaya hidup kita mengalami kelimpahan di dalam kasih Tuhan. Supaya rencana Tuhan dalam hidup kita itu boleh terjadi, boleh terwujud dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan supaya mengalami hal tersebut adalah kita harus menjadi manusia yang baru. Kabar baiknya, sekalipun kita manusia yang berdosa, kita seringkali berbuat salah, kita seringkali mendukakan hati Allah, Allah masih membuka kedua tangannya untuk kita. Dia masih menantikan kita untuk kembali pulang kepadanya, untuk kembali menjadi manusia yang baru. Manusia yang sejak semula Allah telah rencanakan atas hidup kita. Kebahagiaan bersama Allah, satu-satunya jalan untuk mendapatkan kebahagiaan bersama dengan Allah adalah dengan kita menjadi manusia yang baru. Tanpa kita menjadi manusia yang baru, kebahagiaan bersama dengan Allah tidak akan kita dapatkan. Bukankah manusia seringkali mencari kebahagiaan dalam hidupnya? Itu bisa kita dapatkan ketika kita menjadi manusia yang baru. Terus pertanyaannya, bagaimana menjadi manusia yang baru? Sebelum kita masuk dalam diskusi lebih lanjut, teman-teman bisa coba dipersiapkan Alkitabnya. Coba dibuka di Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 32. Juga dalam Kolose 3 ayat 5 sampai dengan selesai. Judul dua perikop ini sama, yaitu manusia baru. Saya akan sering memakai ayat dari kedua perikop ini yang sama-sama judulnya manusia baru. Nanti saya akan lompat-lompat untuk mempersingkat waktunya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau baca dalam Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 19. Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Lanjut, Kolose 3 ayat 5-9. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah itu semua, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Janganlah lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan untuk menjadi manusia yang baru adalah kita harus bertobat. Dengan kata lain, kita meninggalkan semua dosa-dosa kita, meninggalkan segala perilaku kita yang tidak baik sebelumnya. Itu harus kita semua tinggalkan kalau kita mau menjadi manusia yang baru. Ibarat kita memakai baju nih atau pakaian. Karena kita beraktivitas dan lain sebagainya, ada kalanya mungkin kita jatuh dan lain-lain. Akhirnya pakaian kita pakai ini kotor. Nah, pakaian kotor ini harus kita tanggalkan. Kalau kita mau diri kita sehat, kita harus memakai pakaian yang bersih. Harus tubuh kita bersih, termasuk memakai pakaian yang bersih itu tadi. Nah, kalau pakaian kita kotor, harus kita tanggalkan, harus kita lepaskan. Dan kita kenakan pakaian yang bersih. Sama halnya dengan menjadi manusia yang baru. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bertobat. Para nabi dan Yesus ketika datang di dunia ini, mereka seringkali menyerukan pertobatan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat, kata Yesus. Memang ini yang harus kita lakukan. Dalam masa prapaskah dan sampai paskah, ini adalah puncak dalam setahun kehidupan kita. Kita diingatkan untuk mengalami pertobatan bersama-sama.
40 hari pantang puasa itu semua melatih kita untuk melawan dari godaan-godaan, melawan kedagingan dalam diri kita. Intinya adalah supaya kita bertobat. Karena tanpa pertobatan, kita tidak akan bisa menjadi manusia yang baru. Karena tanpa pertobatan, kita tidak akan bisa mengalami kebahagiaan bersama dengan Allah. Karena Allah itu tidak mengenal dosa. Dan yang dituliskan di dalam Alkitab ini adalah perintah, bukan saran. Bukan kalau bisa bertobat ya, kalau nggak bisa nggak apa-apa dah. Bukan seperti itu, tapi dikatakan di sini, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan, itu adalah kalimat perintah. Juga dalam Kolose 3 ayat 5 dikatakan, karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Duniawi ini bukan berarti kita harus terpisah dari dunia ini. Pengertian duniawi yang di dalam Alkitab adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah. Ajaran iman kita itu artinya duniawi. Artinya apa? Kita harus meninggalkan semua dosa-dosa. Ini adalah perintah dari Tuhan. Bukan cuma sekedar saran, tapi ini adalah perintah yang harus kita lakukan. Ketika saya membaca sebuah artikel itu ada bagus sekali. Dia dikatakan demikian. Jangan tunggu sekarat baru bertobat. Sekarang bertobat biar selamat. Saya ulangi ya. Jangan tunggu sekarat baru bertobat. Sekarang bertobat biar selamat. Amin. Ini juga mau kita amini. Karena kehidupan kita tidak hanya semata-mata di dalam dunia ini aja. Ada yang namanya kehidupan setelah kematian. Nanti kita mau masuk dalam kehidupan kekal atau masuk dalam siksaan kekal. Atau kita sebut biasanya surga dan neraka. Pilihan di tangan kita. Kehidupan kita sementara di dunia ini menentukan. Nanti kita akan mati, masuk ke surga atau masuk ke neraka. Harapannya adalah Anda dan saya, kita semua bisa sama-sama masuk surga. Amin. Nanti suatu saat kita buat reuni. Persekutuan doa muda-mudi pembaruan karismatik Katolik, paroki gembala yang baik, wah, reuni bersekutu di surga. Kan keren. Terus nanti kalau misalkan komplek perumahannya, komplek alumni PD muda-mudi gembala yang baik. Wah, ini ada rumahnya siapa aja di situ. Terus seberangnya ada siapa aja. Kan keren gitu loh. Itu impian kita, itu yang mau kita capai ke sana, ke surga. Kehidupan kita yang sebenarnya bukan di dunia ini. Tapi kehidupan kita adalah yang sebenarnya setelah kita meninggalkan dunia ini. Nah, masalahnya adalah pilihan kita di dunia ini akan menentukan nanti kita akan masuk surga atau masuk neraka. Yuk, mulai saat ini kita sadar. Sederhana, dimulai dari pertobatan diri kita. Karena surga tidak mengenal dosa. Kalau kita sudah pernah berbuat dosa, masih sering berbuat dosa sampai hari ini, Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Yuk bertobat, kita tinggalkan itu semua yang tidak berkenan kepada Allah, kita datang kepadanya dan kita sungguh-sungguh bertobat di hadapannya. Saya akan sharing dengan pengalaman saya pribadi, bagaimana caranya untuk bertobat. Seorang Romo mengatakan kepada saya, ada tahapan ketika kita mau jatuh di dalam dosa. Yang tahu adalah diri kita sendiri. Jadi ketika kita mau menuju ke arah sana, ke tahapan tersebut, step-stepnya kita tahu, wah ini kalau diteruskan nanti saya bisa jatuh dalam dosa. Stop, berhenti, kita putar balik, kembali ke jalan yang benar. Seperti ketika kita menaiki sebuah kendaraan, entah sepeda motor atau mobil atau sepeda, kita tahu di depan ternyata jalan buntu atau jalannya salah, keliru. Yang harus kita lakukan adalah menghentikan kendaraan tersebut, kita putar balik, kembali ke arah yang benar. Sama, kalau kita sudah tahu ini mau ke arahnya dosa, stop, berhenti, putar balik. Dan bagaimana terhadap dosa-dosa yang seringkali mengikat kita? Juga dalam konsultasi dengan seorang Romo, dikatakan, persembahkan hal tersebut kepada Tuhan. Baik dalam ekaristi, dalam adorasi, dalam doa-doamu pribadi, persembahkan kepada Tuhan. Kecenderunganmu, ketika engkau sering jatuh di dalam dosa-dosa tersebut, serahkan kecenderungan tersebut dirimu seluruhnya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan ambil kelemahanmu, sehingga engkau dibantu, diberi kekuatan untuk tidak mudah jatuh dalam dosa tersebut. Dan itu yang saya lakukan. Dan saya bersyukur kepada Tuhan ketika itu saya lakukan dalam misa, saya persembahkan dalam adorasi, dalam doa pribadi. Saya serahkan semua kecenderungan saya untuk jatuh dalam dosa. Dan saya merasakan mendapatkan kekuatan yang baru. Tahapan ketika saya, ini kalau diteruskan nanti jatuh dalam dosa, Tuhan bantu untuk potong tahapan tersebut, untuk segera memberikan kekuatan pada saya untuk stop dan putar balik. Segala sarana yang membantu, biasanya kalau ada sarana-sarana hal-hal tertentu yang, kalau ini ada, bisa membuat saya jatuh dalam dosa, Tuhan ambil. Jadi, bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak
disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Kalau kita mau sungguh-sungguh melakukan pertobatan di dalam hidup kita harus datang kepada Tuhan, minta kekuatan daripadanya, minta rahmat dari Tuhan untuk memampukan kita untuk meninggalkan semua dosa-dosa kita. Poin yang kedua adalah untuk menjadi manusia yang baru, yang harus kita lakukan, kita buka bersama dalam Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita harus memperbarui terus-menerus roh yang ada dalam diri kita. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Roh adalah inti hidup kita. Kalau nggak ada roh, kita meninggal. Tubuh saja nggak bisa hidup tanpa roh. Kita harus memenuhi hati kita terus-menerus dengan cinta Tuhan. Setiap manusia memiliki celah dalam hatinya, di mana celah tersebut hanya Tuhan yang bisa mengisi. Makanya nggak heran ketika kalian melihat kabar ada artis terkenal atau orang kaya atau orang yang sukses menurut mata dunia, tiba-tiba akhir hidupnya mengenaskan atau bunuh diri, overdosis dan lain sebagainya. Karena apa? Mereka tidak berhasil untuk mengisi kekosongan dalam hatinya dengan cinta Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita anak-anaknya Tuhan, kita tahu bahwa hati kita ada celah, di mana celah itu cuma bisa Tuhan yang bisa mengisi. Hanya cinta Tuhan yang bisa mengisi celah tersebut. Jadi kita perlu untuk melakukan pencurahan Roh Kudus setiap hari. Di dalam doa pribadi kita minta hati kita dipenuhi oleh cinta Tuhan. Kita minta supaya rohnya menguasai diri kita. Di dalam doa pribadi kita bisa lakukan untuk roh kita terus-menerus diperbaharui. Terus kemudian juga di dalam pikiran. Bagaimana untuk memperbarui pikiran kita? Kita buka bersama dalam Kolose 3 ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Jadi yang harus kita lakukan adalah memperoleh pengetahuan yang benar. Di mana pengetahuan yang benar? Salah satunya adalah di dalam Alkitab. Kita harus rutin membaca firman Tuhan, sehingga pikiran kita terus-menerus diperbaharui oleh hal yang benar. Dunia hari-hari ini itu banyak sekali kita melihat ada berita yang meresahkan atau ada sesuatu yang meresahkan kita, mengganggu pikiran kita, membuat kita takut, cemas, khawatir, dan lain sebagainya. Jangan lupa, kalau ada juga yang namanya firman Tuhan. Ini adalah sarana yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi orang yang kuat, untuk menguatkan kita, menghibur kita, menuntut kita kepada jalan yang benar. Kita harus membaca firman Tuhan. Kita harus rutin membacanya. Memang banyak godaan ketika kita mau berdoa dan membaca firman Tuhan. Tapi yang harus kita lakukan adalah bertekun di dalam Tuhan. Tuhan tahu kok kapasitas kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam Dia, maka Dia akan bantu kita untuk melalui semua tantangan, semua godaan, semua cobaan yang ada di dalam hidup kita. Termasuk ketika kita mau berdoa, ketika kita mau membaca firman Tuhan. Memang ada kalanya ketika kita membaca firman Tuhan, kita nggak mengerti artinya apa. Sama dengan para rasul. Ketika Yesus mengatakan anak manusia harus menderita sengsara, wafat, dan bangkit pada hari yang ketiga. Pada saat para rasul mendengarkan Yesus mengatakan demikian, mereka nggak langsung mengerti. Tetapi setelah itu semua mereka alami, barulah mereka mengerti apa yang dikatakan Yesus sebelumnya. Sama dengan kita, kalau kita ketika membaca firman Tuhan, kita nggak mengerti artinya apa, setelah kita minta hikmatnya untuk kita diberikan pengertian, kita masih nggak mengerti, kita baca aja. Lanjutkan dengan ayat yang lain. Nanti suatu saat, di dalam waktunya Tuhan, maka Tuhan akan memberikan roh pengertian kepada kita, memberikan hikmat kebijaksanaannya kepada kita, sehingga kita boleh dimampukan untuk mengerti firman Tuhan tersebut. Apa sih gunanya firman Tuhan? Saya ingin sharing pada saat saya mengalami pencobaan, mengalami tantangan hidup, mengalami godaan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena setelah saya hidup baru, saya mulai belajar untuk membaca firman Tuhan. Firman yang saya baca itu keluar pada saat saya mengalami godaan. Saya mengalami tantangan hidup. Contoh, pada saat itu ada godaan untuk saya mengatakan hal yang tidak benar atau bohong. Firman Tuhannya keluar. Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Oh ya, saya diteguhkan kembali, dikuatkan, diingatkan untuk mengatakan yang benar. Termasuk nih, untuk mencari pasangan hidup. Nah, bagi teman-teman yang masih single, yang jomblo,
cari istri nih. Firman Tuhan juga ada loh, dikatakan dalam Amsal 31 ayat 30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Oh, berarti kalau cari pasangan yang takut akan Tuhan. Nah, termasuk ketika ada pencobaan. Beberapa hari yang lalu ada cece saya, itu sedang mengalami pencobaan. Anaknya mengalami suatu penyakit yang cukup berat. Dan akhirnya saya tergerak. Tiba-tiba ketika cece saya sharing kepada saya, dia mengalami sedih sekali, merasa kecewa banget dengan situasi yang dia alami. Tiba-tiba firman ini keluar, 1 Korintus 10 ayat 13, saya bacakan ya. Ini saya sharingkan kepada dia. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi ketika kita membaca firman Tuhan, ada serangan-serangan, ada godaan-godaan, tantangan kehidupan. Firman Tuhan ini akan keluar dan dia akan menguatkan kita, menghibur kita, menuntun kita harus bagaimana. Seperti pada saat Yesus dicoba di padang gurun. Yesus selalu menjawab ada tertulis, ada tertulis. Makanya di dalam perlengkapan senjata Allah, firman itu digambarkan seperti pedang roh, firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menang, melawan semua serangan-serangan dari si iblis, serangan untuk berbohong, korupsi, dan lain sebagainya, kita harus lawan itu semua dengan firman Tuhan. Kalau kita nggak lawan dengan firman Tuhan, kita nggak akan bisa untuk bertahan terhadap serangan-serangan yang kita dapatkan dari si jahat. Contohnya adalah seperti Hawa. Hawa meragukan kebenaran firman Tuhan. Dia nggak cukup rutin mungkin membaca firman Tuhan. Akhirnya dia jatuh di dalam cobaan, jeratan si iblis. Nah, teman-teman, Alkitab ini bahasa Inggrisnya adalah Bible. Ya, kita semua tahu, itu ada kepanjangannya. Basic Information Before Leaving Earth. Informasi dasar sebelum meninggalkan dunia. Suatu saat kita akan meninggalkan dunia ini. Panduannya di mana? Salah satunya adalah di dalam Alkitab. Mari kita mulai baca Alkitab lebih lagi rutin, lebih lagi merema dalam hidup kita, dan kita belajar, renungkan, dan kita belajar praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Poin yang ketiga terakhir, bagaimana menjadi manusia yang baru. Kita mau baca bersama dalam Efesus 4 ayat 24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita diharapkan di sini adalah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Penting sekali dalam kehidupan kita hari-hari ini mencari kehendak Allah dalam segala sesuatu. Karena banyak sekali informasi yang beredar, kita nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Satu hal yang pasti dalam menentukan pilihan dalam hidup, kita harus mencari kehendak Allah dalam segala sesuatu. Ketika kita mencari kehendak Allah sungguh-sungguh di dalam hidup kita, maka janjinya, rencananya akan tergenapi dalam hidup kita. Tuhan Yesus pun juga sama. Pada saat dia melakukan banyak mujizat di sebuah kota, di banyak kota, ada kalanya orang-orang di sekitar kota tersebut atau yang mengalami mujizat Tuhan mengatakan, Yesus tinggallah lebih lama lagi bersama dengan kami. Karena mereka merasakan pertolongan yang Tuhan Yesus berikan itu sangat bermanfaat untuk hidup mereka. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Di kota-kota yang lain aku juga harus mewartakan Injil. Jadi dia taat kepada kehendak Bapa. Dia tahu bahwa Bapa memberikan visi kepadanya untuk mewartakan Injil kepada sebanyak mungkin orang. Termasuk ketika dia akan disalib, dia benar-benar bergumul dalam hatinya di taman Getsemani, dia sampai dikatakan keringatnya seperti darah. Dia benar-benar takut sebagai manusia, tapi dia belajar untuk taat kepada kehendak Bapa. Ketika kita taat kepada kehendak Bapa, mencari kehendak Bapa dalam kehidupan kita akan lebih dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Jadi kalau kita mau mengasihi Tuhan dan sesama lebih lagi, ayo cari kehendak Bapa dan lakukan dalam kehidupan kita. Saya mau sharing, ketika Desember kemarin, itu tanggal 28 Desember ada teman saya yang menikah di Jakarta. Kami berdua, ada teman kita yang lain juga yang diundang. Saya rencana extend sampai tanggal 2 di Jakarta. Saya sudah beli tiket, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Pernikahannya tanggal 28 pagi sampai siang. Ternyata setelah itu siang jam 1, jam 2 sudah selesai pernikahannya. Saya rencana extend sampai tanggal 2 karena kepingin keliling di kota Jakarta. Dan akhirnya setelah dari pernikahan teman saya itu, ternyata setelah itu kita bisa keliling ke Jakarta, ke banyak, semua transportasi kita sudah pakai komuter,
terus busway, juga kita pakai MRT, kita sudah ke Monas, museum dan lain-lain. Ternyata sudah hampir semuanya kita sudah kelilingin. Dan akhirnya teman saya ngajak, yuk kita besok balik aja yuk, balik ke rumah aja. Mau kemana lagi, Jakarta sudah. Akhirnya waktu itu saya tergerak untuk discernment. Saya tanya, Tuhan, kau mau saya pulang atau extend? Padahal saya sudah beli tiket nih. Tapi saya belajar untuk mencari kehendak Tuhan itu apa sih dalam hidup saya, termasuk dalam hal sederhana seperti itu. Akhirnya saya discernmentkan 28 malam, 29 pagi saya putuskan, karena ada dorongan untuk pulang lebih besar daripada stay di Jakarta, saya putuskan untuk pulang. Dan setelah saya putuskan untuk pulang, sekalipun pada saat itu saya menginginkan untuk extend di Jakarta sampai tanggal 2, akhirnya dorongan saya lebih kuat, saya lebih mengalami damai sejahtera kalau saya pulang, karena Tuhan ingatkan saya kepada keluarga saya. Akhirnya setelah saya pulang, sampai di rumah, saya mendapati bahwa keluarga saya, orang tua saya, pekerjaannya memerlukan bantuan. Ini yang pertama, saya lebih bisa mengasihi sesama. Yang kedua, lebih bisa mengasihi Tuhan. Karena apa? Belajar taat kepada kehendak Tuhan dalam hidup saya. Dan bonusnya dari Tuhan adalah saya diselamatkan. Teman-teman tahu akhir tahun kemarin, Jakarta banjir. Bayangkan kalau saya di Jakarta sampai tanggal 2, saya nggak kemana-mana, mungkin cuma di hotel aja sampai tanggal 2, karena nunggu banjirnya surut, dan itu cukup lama. Jadi ketika kita mencari kehendak Tuhan, dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita lebih bisa mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan bonusnya adalah kita mendapatkan jalan yang terbaik di dalam Tuhan. Amin. Yuk teman-teman sekalian, kita mau belajar menjadi manusia yang baru, kita mau bertobat sungguh-sungguh dalam Tuhan, kita mau memperbarui roh yang ada dalam diri kita, penuhi hati kita dengan cinta Tuhan terus, memperbarui pikiran kita dalam kekudusan dan kebenaran sebenarnya dengan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Dan terakhir, yuk cari kehendak Tuhan dalam segala sesuatu hidup kita. Sehingga pada akhirnya nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih untuk malam hari ini, renungan yang Kau berikan kepada kami. Kami telah belajar untuk menjadi manusia yang baru. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, berikan kekuatan kepada kami untuk mulai saat ini memutuskan, saya mau menjadi manusia yang baru. Berkati, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada setiap dari para pelayan yang ada dalam persekutuan doa muda-mudi, pembaruan karismatik Katolik di Gembala yang baik. Berkati setiap umat yang ada dalamnya, biarlah mereka boleh berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Engkau. Kami serahkan pelayanan kami ini semuanya, seluruh kehidupan kami, seluruh aspek kehidupan kami kepadamu, biar Engkau ambil alih, sehingga kami boleh menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Engkau. Doa ini kami naikkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you teman-teman semuanya. Tuhan Yesus memberkati.